Oke, kita lanjutkan dengan jumlah yang terbatas. Silakan yang lain menyusul. Tadi sampai ya. Ya. Dari nanti dalam skripsi silakan. Nah, ini saran saya, ini trik aja ya. Trik. Anda kalau sudah skripsi itu bawa buku kecil. Justru apalagi Anda kan kebanyakan sudah kerja. Nanti kalau nggak bawa buku kecil, itu nanti apa yang ingat pada suatu saat tertentu nanti lupa pada saat mau ditulis gitu kan. Termasuk judul. Anda mulai Anda nanti membuat topik atau judul itu nggak sekali jadi, mesti akan ada perubahan gini. Nah, jangan hanya dibayangkan, tapi tulislah dalam. Nah, kalau saran saya paling gampang, kalau saya itu kan familiarnya hanya WA, kalau Instagram juga enggak, yang apa itu enggak, yang saya itu hanya pengguna pasif, aktifnya di WA aja. Jadi Anda sediakan suatu landing WA, di mana misalnya Anda kayak semacam buat grup. Jadi kalau ingat apa kirim lah. Kayak hari ini misalnya saya itu misalnya mau ngasih kuliah, saya bepergian, saya masukkan ke salah satu WA. Jadi seakan-akan kita anggota grup itu. Nah dulu itu tekniknya saya adalah dimasukkan saya kirim ke itu, ke akunnya anak saya. Tapi lama-lama kan ganggu juga. Maka kita bikin seakan-akan satu grup. Lah nanti setelah itu grup itu anggota grup itu keluarkan, tinggal kita. Nah dari situ Anda ketik di situ, kirim ke situ. Nanti ada apa-apa Anda baca. Jadi catatan kecilnya pakai itu. Baik judul nanti kan Anda edit gampang. Ada apa gitu, pokoknya tulis saja. Termasuk nanti dalam susunan bab-babnya itu apa saja. Variabel Anda tulis di situ, karena nanti belum tentu pada saat nanti Anda butuh, Anda ingat. Jadi biasanya gitu kan, biasanya wong kadang itu kita baru ngomong aja, tadi mau ngomong apa lupa. Nah, untuk menghindari itu, karena orang itu akan ingat pada saat apa, biasanya 3 hal, mungkin saya sering ngomong. Jadi orang itu akan ingat sesuatu itu pada saat pertama adalah kadang lagi sholat. Kalau lagi sholat itu kadang terus ingat, yang enggak itu ingat. Kemudian pada saat mau tidur, itu biasanya sebelum tidur itu juga kadang ingat apa yang, tapi kalau udah mau tidur, tadi kalau sholat itu kan ingatnya kan kita nggak megang apa-apa, nggak hanya karena kepikiran kita kosong. Mau nulis nggak bisa, karena lagi sholat. Kemudian mau tidur biasanya terus males nulis karena kita sudah di tempat tidur. Dan ketiga itu biasanya adalah kita ingat sesuatu itu karena pada saat lagi di WC gitu kan, lagi nongkrong gitu kan, lagi apa itu lagi santai, kita pikirannya kalau lagi nongkrong di WC itu kan pikirannya kan rileks gitu kan. Nah itu biasanya apa yang tadinya lupa jadi ingat. Nah itu, kalau di WC kan pegangannya kan cintung gitu kan, jadi nanti basah khawatir kayak gitu. Jadi ketika Anda ingat tulis dibutuhkan atau tidak. Nah ini trik, karena apa? Biasanya ketika nanti Anda sudah menghadapi komputer mau nulis tuh lupa semua, aku mau nulis dari kata apa ya kayak gitu kan. Jadi nanti kalau nulis itu Anda ya bebas nulis saja, bahasa lisan Anda seperti apa lah, nanti baru diedit belakangan gitu kan. Jadi bawa catatan. Jadi sumber misalnya gini, Anda lagi ketemu di jalan naik bis, kok ada melihat petani yang seperti apa, Anda tulis itu, ada sesuatu yang menarik. Jadi penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Penyataan dan kenyataan. Misalnya kok Anda melihat ini musim hujan, tapi kok banyak orang yang tetap bekerja, gitu kan, harusnya hujan itu tempat orang istirahat, atau mungkin malam kok di Bumi Ayu itu sampai jam
2 itu masih ramai, padahal malam itu harusnya sepi. Nah, itu kan menyangkut dengan penyimpangan-penyimpangan. Terus kemudian antara rencana dan kenyataan. Rencananya Anda mau melakukan penelitian atau bepergian kemana, tapi kok kenyataannya nyampainya tempat lain. Nah, itu penyimpangan. Sumber-sumber penelitian kayak gitu. Kemudian karena ada pengaduan, nah inspirasi. Saya itu sebetulnya dapat banyak hal penelitian itu karena ketemu orang lain. Itu sumber-sumber inspirasi saya. Dimintain tolong mengenai pariwisata, mengenai kopi, itu sumber inspirasi. Nanti akan berkembang. Kayak kemarin terakhir mungkin ada yang lihat saya ngisi di Wanatirta, itu juga sumber inspirasi. Oh, ternyata di sana itu airnya melimpah, bagus. Terus tak lihat mereka kan saya ngisinya BUMDes, apa yang di situ lah. Sambil jalan itu saya udah mikir, apa ya yang apakah toko material, jadi kayak gitu. Jadi saya tekankan pertama harus menggali sumber daya lokal, tapi kenyataannya kalau sumber daya lokal nggak ada, ya nggak usah dipaksakan. Karena Jepang atau Singapura itu mereka hampir nggak punya sumber daya lokal, tapi maju. Nah, kita kadang jangan sampai terjebak harus sumber daya lokal. Nah, kemudian adanya persaingan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya karena ini penelitian sebelumnya atau buku atau jurnal. Jadi dari situ muncul karena ada perbedaan hasil penelitian. Antara yang satu menjelaskan seperti ini, yang satu menjelaskan yang seperti lainnya. Adanya konsep hubungan yang belum jelas. Tadi sudah saya sampaikan dengan cara membuat suatu mediasi atau moderasi. Kemudian adanya keterbatasan penelitian sebelumnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita ambil sebagai sumber penelitian. Nah, makanya nanti Anda diminta untuk jalan ya. Ya. Nah, diminta untuk membuat suatu permasalahan yang bagus. Nah, permasalahan yang baik itu pertama harus bermanfaat, ya, bermanfaat. Saya melakukan kajian dibayar seperti itu harus memberikan manfaat. Memberikan manfaatnya apa? Terutama kalau saya adalah memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk berbuat seperti ini, seperti ini. Nah, itu. Jadi memberikan masukan. Nah, enak kan memberikan masukan dibayar kayak gitu. Atas dasar apa? Atas dasar kajian. Kajian melihat sisi lapangannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah namanya bisa dioperasionalisasikan atau bisa dilaksanakan. Jadi karena apa? Kemampuan teori dari peneliti. Jadi kalau Anda kepakarannya di apa ya? Di manajemen misalnya SDM ya jangan masuk terlalu jauh ke misalnya bidang kesenian kayak gitu, terlalu jauh. Saya kadang untuk menutupi itu biasanya dalam konteks penelitian adalah menambahkan tim, ya, tim untuk pelengkap supaya dia adalah menjadi melengkapi karena kekurangan salah satu tim pertama. Yang kedua, kita memang belajar pendahuluan. Yang saya lakukan biasanya belajar ke tempat lain untuk kita misalnya melakukan kajian itu. Itu juga yang kenapa kita memakai landasan teori atau tinjauan pustaka itu untuk sebagai awal dari kita melanjutkan penelitian. Kemudian adanya tenaga tersedia kalau saya memang dibantu mahasiswa, kemudian dana ya dana. Kalau mahasiswa sih skripsi sebetulnya nanti bisa diatur gitu kan. Ya terserah nanti ada misalnya kekurangan dana nanti jangan 100% sampling didatangi semua nanti bebannya lama. Kalau bisa itu kalau sekarang model sekarang adalah Google Form itu enak banget itu ya. Dengan Google Form enak banget. Adanya faktor pendukung, tersedianya data, materi data pendahuluan. Jadi jangan ujuk-ujuk gitu ya. Penelitian itu nggak ada yang ujuk-ujuk tapi melalui proses apakah yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah diteliti, kita akan masuk ke mana gitu. Tersedia dari izin dari pihak yang berwenang. Jadi kalau ada misalnya kita melakukan penelitian, Anda misalnya di Jati Baru gitu ya, ya nggak nyelonong, Anda ya minta izin. Nah, minta izin, diperbolehkan mau penelitian ini, oke bisa.
Kemudian adanya faktor pendukung itu tersedianya data tadi, tersedianya izin dari pihak berwenang. Oke. Nah, bagaimana cara mencari masalah penelitian aplikatif? Nah, itu melalui penelitian kecil dengan melakukan penelitian yang mengambil sampel kecil. Sampel kecil itu biasanya berapa gitu kan? Yang biasanya di itu misalnya orang biasa bilang namanya 30. Nah, itu juga sebetulnya salah satunya untuk menguji instrumen Anda, kuesioner Anda itu valid dan reliable atau enggak. Nah, sering kalinya biasanya itu mahasiswa itu dilakukan sekali. Jadi baik penelitiannya maupun uji instrumennya itu bareng gitu kan. Nah, bareng. Nah, biasanya kalau awal kita pakai lah ini sebetulnya kalau di S3 namanya mini riset ya di situ. Kemudian juga konsultasi, makanya konsultasi dengan orang yang dianggap ahli, termasuk mungkin dosen Anda itu sebenarnya adalah dianggap ahli di bidangnya. Ketepatan teknik ini tergantung pada ketepatan peneliti untuk memilih narasumber. Jadi jangan ini, ketika Anda memilih misalnya penelitian mengenai kacang panjang ya jangan orang yang kebetulan ahli dalam mencari ikan di laut. Nah, itu kan sebenarnya jauh. Jadi jangan salah. Termasuk terutama kalau penelitian kualitatif. Nah, penelitian yang aplikatif ini dengan cara ini adalah untuk cocok dalam waktu dan biayanya. Oke. Bagaimana cara mencari masalah penelitian fundamental? Nah, ini. Kalau penelitian yang riset gap itu kan, nanti sebenarnya Anda itu yang ngalor ngidul, ya fundamental, ya apa karpe gitu kan. Ya fenomena gitu kan, campur aduk biasanya. Dan nggak tahu itu bedanya apa. Kalau fundamental atau riset dasar itu pertama Anda bisa cari di abstrak. Nah, makanya kenapa abstrak itu dibuat singkat. Singkat tapi padat, semuanya masuk. Jadi contoh metode yang paling sederhana, yang paling bagus adalah dengan IMRAT. Apa itu IMRAT? IMRAT itu introduction. Jadi walaupun sedikit itu ada pendahuluannya, latar belakangnya, ada introduction-nya. Biasanya mahasiswanya tahu-tahu langsung tujuan gitu kan. Penelitian ini bertujuan, renek latar belakangnya, dosen aja banyak sekali yang menulis seperti itu. Jadi pertama kali itu harus dimulai dengan bagaimana kenapa kita melakukan penelitian itu. Itu salah satu metode saja sih. Tapi walaupun sedikit mestinya ada. Lah biasanya di jurnal-jurnal Emerald itu lengkap terstandar itu. Latar belakangnya, masalahnya, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, ya gitu ada semua sampai diskusi sampai implikasinya. Itu lengkap, memang terstandar itu kalau yang jurnal-jurnal berbasis Emerald. Nah, di sini paling enggak ya tadi IMPRAT. IMPRAT itu adalah introduction, kemudian metode. Metode ditulis. Jangan tiba-tiba ada hasil, bahkan enggak ada hasil juga ada. Jadi itu, jadi ada introduction, kemudian ada metode, kemudian result hasilnya, kemudian analisis, ya IMPRAT itu analisis dan discussion. Jadi lengkap sudah. Syukur biasanya kalau didanai dari lain ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, gitu. Oke, saya percepat terus. Nah, yang kedua di abstrak tadi, kemudian yang kedua adalah bagian limitasi atau keterbatasan. Limitasi untuk user riset. Jadi di situ juga ada. Anda bisa ngambil dari suatu penelitian yang memang belum selesai, ada keterbatasan, Anda memperluas keterbatasan itu, keluar dari batasan-batasan. Untuk penelitian itu biasanya ada diarahkan. Kemudian juga di bagian lain, bagian apa di introduction. Nah, atau di introduction itu kan mungkin dia cerita masalahnya seperti apa, sudah kejawab belum sama itu sama tujuannya. Kalau belum berarti masih ada masalah lagi. Oke. Nah, ini judul. Nah, makanya judul itu ada yang orientasinya singkat, ya. Salah enggak Jani gitu. Judul itu kira-kira gimana? Tulislah sesingkat mungkin. Nah, ini kalau saya tulisnya sesingkat mungkin tapi memberikan makna yang benar. Itu kalau judul. Jadi misalnya ini analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Ini udah tapi apakah memberikan
memberikan pemahaman mungkin akan menjadi luas. Nah, ada juga yang dosen semua detail, jenis penelitian, jadi berorientasi sangat jelas. Nah, jadi ada orientasi, ada jenis penelitiannya, ada objek yang diteliti, ada subjek penelitian, ada lokasi, ada waktu penelitian. Wah, ini contohnya analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank-bank pemerintah di Purwokerto tahun 2005. Lengkap Bang. Padahal nanti juga tidak harus seperti itu, misalnya lokasi penelitian itu biasanya di metode penelitian itu bisa dicantumkan. Misalnya analisis pengaruh pelayanan terhadap puasan itu sebenarnya cukup. Tadi udah, tapi itu belum mencari kejelasannya di mana, di bab 3 itu juga ada. Oke. Ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam penelitian. Nah, dalam permasalahan itu pertama, permasalahan tidak diambil dari akar masalah sesungguhnya. Nah, itu jadi salah. Yang kedua, permasalahan yang dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti dalam penguasaan materi, teori, waktu, tenaga, dan dana. Kemudian permasalahan yang dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Sepenting tadi. Nah, ada pembatasan itu harus mengerucut, harus center, fokus dan tajam untuk pembatasan masalah. Kemudian apa yang bisa menjadi masalah penelitian itu tadi fenomena sama riset udah ya, berbasis lapangan sama penelitian sebelumnya. Nah, fenomena gap. Jadi ini sebetulnya apa ya? Slide-slide ini sudah yang saya terangkan tadi. Jadi saya tadi sama poin-poin tadi sudah saya sampaikan, ini ya. Tinggal nanti Anda bisa kalau mau membaca lagi. Jadi fenomena gap itu kondisinya lebih rendah dibanding harapan misalnya gitu. Jadi ketika sesuatu yang terjadi adalah lebih tidak sesuai karena harapannya segini, ternyata kenyataannya segini, berarti itu gap. Atau lebih tinggi dari harapan, malah ekspektasinya luas, itu juga gap. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Gitu ya. Nah, misalnya musim penghujan kok terjadi kebakaran. Nah, itu kan berarti gap. Musim hujan itu waktunya ya bukan harus banjir, tapi kan waktunya banyak air gitu ya. Ternyata yang setelah dicari penyebabnya adalah yang kebakaran gas atau minyak. Loh, kalau minyak itu kena air ya percuma. Makanya menyelesaikan kebakaran minyak itu tidak disiram. Kalau disiram itu tambah nyebar. Jadi coba aja kalau Anda ada kebakaran, ada praktek gitu ya, ada minyak tumpah, kemudian Anda siram, tambah nyebar karena ngalir air itu menjadi media, dia nyebar. Karena kenapa seperti itu kok nggak mati? Ya karena airnya di bawah, minyaknya di atas. Maka caranya adalah dengan misalnya semacam anduk basah atau busa kayak gitu kan. Kenapa busa? Supaya oksigennya nggak masuk ya. Karena busa itu di atasnya minyak, jadi menutupi. Nah, nih. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini sebetulnya kemarin sudah sebelum UTS. Nah, latar belakang. Nah, ini contoh, ini latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya penelitian. Ya, ini definisi kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini dalam topik akhir itu ditutup. Namanya di closing dengan penegasan topik yang akan diteliti, bukan judul penelitian. Seringnya pada judulnya. Walaupun kadang ada mirip gitu kan. Jadi ditutup dengan mengapa meneliti ini. Tapi yang diisi topiknya, bukan judulnya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam latar belakang penelitian, latar belakangnya itu nggak jelas. Tadi sudah saya ceritakan, ngalor ngidul, tiba-tiba mak bedunduk gitu kan, yang lain gitu kan. Ada orang di tempat saya itu ada lagi lucu gitu ya, ada yang masalahnya apa, kemudian yang diteliti apa, kesimpulannya apa. Jadi berbeda-beda, nggak sinkron. Kemudian juga tidak didukung oleh data. Jadi nanti saya sarankan ketika Anda menulis itu ada datanya. Misalnya gini, terjadi kontraksi bisnis atau perekonomian di Indonesia
pada tahun 2020. Ya. Anda cuma cerita, nggak meneliti benar. Harusnya Anda cari sebetulnya kontraksinya berapa, siapa yang ngomong gitu kan. Misalnya kuartal 1 itu adalah 5,32. Kemudian yang kuartal 3 itu misalnya minus 3, sekian. Lah akan lebih bagus lagi disertai dengan data negara lain. Dari situ kelihatan, nyari data itu juga nggak susah-susah amat. Data sekunder seperti itu. Kemudian tidak didukung oleh alasan atau istilahnya justifikasi melalui variabel penelitian. Nah, itu. Jadi kalau gitu harus, jadi jangan hanya diungkap, Anda tidak ada bukti, Anda misalnya ngomong besar, lo besar itu berapa? Dari mana? Itu harus diungkap lewat suatu penelitian. Misalnya belum pernah dilakukan, apa iya? Gitu. Sedikit penelitian, apa iya? Telah banyak dilakukan, apa iya? Jadi kalau telah banyak dilakukan lebih gampang. Anda tunjukkan berapa, misalnya sudah ada 3 kali penelitian semacam itu, Anda sampaikan penelitian ini gitu. Nah, jenis riset gap ini tadi mungkin juga sudah ada perbedaan hasil penelitian, ada kekaburan konsep, ada keterbatasan penelitian sebelumnya, adanya tatanan konsep yang perlu dilanjutkan. Biasanya itu yang perbedaan hasil penelitian, itu riset gap-nya yang paling umum seperti itu. Nyarinya gampang enggak? Ya agak susah, ya memang itu memang kalau S1 sih banyak yang fenomena gitu. Atau istilahnya apa? Dasen, das, Sollen. Ya, apa yang harusnya terjadi, kenapa terjadi gitu. Dasen, das, Sollen. Di mana kita bisa mendapatkan riset gap? Nah, tadi sudah penelitian yang sudah didaftar, ini pengulangan ya, hasil bagian penelitian atau future riset implementasi. Nah, ini contoh riset gap 1, tipe 1. Jadi yang satu ada 2 penelitian, 4 penelitian ceritanya ya. Penelitian, ada 2 penelitian yang mengatakan signifikan positif itu ada 2. Padahal sama riset gap-nya itu terdapat perbedaan hasil, pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran. Kan sama itu variabelnya, pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran, tapi ada 2 hasil dari 4 penelitian yang mengatakan signifikan positif itu ada Agarwal, kemudian Walkman, kemudian yang tidak signifikan adalah Movando sama Darot, nah, misalnya itu. Ini berarti sudah menjadi riset gap. Nah, karena ada 2 penelitian yang berbeda ini, Anda kemudian memasukkan biasanya loh ya, memasukkan variabel mediasi. Apa yang Anda masukkan? Perlu dimediasi pakai apa? Pengaruh inovasi terhadap kinerja ini, misalnya memasukkan motivasi kerja, misalnya gitu. Apakah motivasi kerja memediasi pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran, gitu. Ya. Rumusan masalah penelitian itu intinya adalah intisari. Ini sebenarnya pengulangan apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya lewati ya. Nah, ini dalam bentuk kalimat apa? Pernyataan atau pertanyaan. Nah, kalau pernyataan itu ya dalam bentuk kalimat pernyataan. Tapi kalau pertanyaan itu dalam bentuk kalimat tanya. Jadi memang ada tanda tanyanya. Nah. Oke, ini sudah. Riset gap ini juga sudah. Nah, ini contoh-contoh ya. Nanti, nah ini. Ini yang ditebelin ini. Ini contohnya. Oleh karena itu, problem statement atau pernyataan penelitian dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian terkait antiseden yang mempengaruhi tingkat OCB. Nah, kemudian terus diteruskan dengan mengambil setting pada perguruan tinggi di Indonesia, menguji secara empirik antiseden yang mempengaruhi tingkat OCB. Maka riset problem yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan OCB pada perguruan tinggi negeri Indonesia. Nah. Seperti itu ya, ini contoh. Kemudian yang sering terjadi kesalahannya itu adalah dalam perumusan masalah bukan merupakan intisari, lari-lari kemana. Kemudian tujuan penelitian, nah ini tadi yang saya sampaikan, tujuan penelitian harus mengarah pada
eee, menjawab dari, rumusan masalah penelitian tadi. Nah, untuk membandingkan, mengevaluasi, ataupun lainnya yang membutuhkan suatu teori. Kemudian ada tujuan umum, tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya apa, khususnya apa, atau kadang ditulis apa ya? Tujuan umumnya itu misalnya menyelesaikan sesuatu, tujuan khususnya ke arah variabel-variabelnya. Nah, ini sering kesalahannya adalah tidak berkaitan dengan masalah penelitian tujuannya. Tidak menjawab penelitian, pertanyaan penelitian. Tujuannya hanya mengetahui saja. Tadi yang saya bilang, jangan mengetahui lah. Kalau mengetahui setelah tahu ya sudah. Ya apa levelnya ya mungkin analisis. Nah, kalau kegunaan atau manfaat ini tadi saya bilang seringkali pada nulis kegunaan untuk penulis. Nah, kegunaan untuk penulis, kegunaan untuk perguruan tinggi, kegunaan untuk perusahaan yang bersangkutan itu ya kurang tepat ya, itu pakai teori atau terapannya ya, atau jadi secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tadi variabelnya lagi digarap. Sedangkan untuk terapannya adalah masalah yang ada di lapangan. Otomatis jadi bukan hanya sebetulnya tidak khusus kalau yang manajemen itu pakai variabel itu tidak hanya untuk perusahaan itu aja, tapi bisa yang lain juga. Manfaat penelitian praktis dan teoritis ini tadi ya. Jangan normatif. Nah, tidak spesifik terhadap ini contoh ini ya. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PT Astra dalam mengambil keputusan kebijakan yang berhubungan dengan usaha mempertahankan eksistensinya. Loh kan nggak ada isinya apa-apa ini, normatif banget ya. Jadi penelitian ini menjadi salah satu bahan pertimbangan loh. Isinya penelitian kita itu nggak ada di sini manfaatnya. Terus bagi fakultas, nah, lucu lagi. Hasil ini sebagai tambahan atau pelengkap kepustakaan tadi yang saya sampaikan. Penelitian kok pelengkap pustakaan gitu. Yang ada di Fakultas Ekonomi Jenderal Sudirman Purwokerto dan merupakan tambahan informasi bagi pihak yang memerlukan. Kan nggak apa ya, nggak spesifik. Jadi yang diteliti apa manfaatnya itu pelengkap kepustakaan, tanpa adanya kita malah bisa jadi malah membingungkan kepustakaan itu. Bagi peneliti, nah bagi peneliti ini tadi. Penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan sesungguhnya. Kenyataan apa? Ya enggak. Sehingga dengan demikian ilmu pengetahuan yang diterima dapat dipergunakan sebagai mestinya. Ini kan normatif banget. Nggak ada isinya, nggak spesifik dengan yang kita teliti. Nah, ini benang merahnya, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Makanya di sini batasan itu sebenarnya nggak terlalu muncul. Kalau diminta ya dikasih. Oke. Terima kasih dari saya. Ini sebenarnya sudah selesai untuk bab 1 dan harapan saya Anda sudah mulai mencari masalah. Jadi silahkan mulai disusun nanti. Jadi khusus mata kuliah ini nanti ujian akhirnya adalah Anda memberikan proposal. Tentunya nilainya itu sesuai dengan proposal yang Anda. Jadi ini secara tidak langsung apa? Ketika proposal Anda baik, minimal baik menurut saya, gitu kan. Karena tidak semua yang saya katakan baik belum tentu baik sama dosen. Pandangannya bisa beda-beda. Ya, pandangannya bisa beda. Ya, gimana, Mbak? Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Musuh ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Pak, boleh bertanya sedikit ya, Pak? Silakan, Mas Suhermanto. Jadi tadi kan dibahas tentang riset gap, kemudian di riset gap itu ataupun cara mencari masalah penelitian yang fundamental kan salah satunya di limitasi future riset ya, Pak. Nah, ketika kita menggunakan itu, Pak, misalnya kan di jurnal itu mereka menjelaskan bahwa harapan untuk peneliti selanjutnya adalah misalnya meneliti tentang portofolio produk ke profitabilitas misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu kan
kalau misalnya kita tambah dengan variabel intervening ataupun moderating, itu haruskah kita mencari ini Pak, mencari apa namanya pendukung dari variabel itu Pak, jurnal pendukungnya, ataukah kita bisa menggunakan hanya dari teori buku misalnya antara variabel moderasi tadi memoderasi profitabilitas, apakah harus ada penelitiannya terdahulu gitu Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi pertama dalam menggunakan referensi. Sebetulnya salah satu kelebihan ketika kita memakai limitasi, sebenarnya limitasi sama future reset itu dua hal yang berbeda. Ya. Sebenarnya kalau future reset itu sebenarnya peneliti lama sudah mengarahkan silakan diteliti ini. Nah, kalau limitasi itu karena dia terbatas pada suatu hal. Nah, berarti kita akan memasukkan keterbatasan itu menjadi poin penelitian kita. Nah, kemudian bicara mengenai biasanya, nah biasanya ini ya. Kalau bicara limitasi dan future reset itu biasanya pasti dihasilkan dari jurnal, bukan dari buku. Nah, itu juga sebetulnya seringkali mahasiswa yang itu kalau yang banyak kan ngambil dari buku, copy paste jebret. Sebetulnya nggak kayak gitu. Kalau sudah riset gap itu mestinya dari jurnal, dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita mengambil langkah future reset seperti itu, sebetulnya kita itu sudah mayoritas dari jurnal itu. Nah, tentunya karena kita adalah peneliti, maka kalau ngambil itu tok ya berarti namanya hanya jiplak-plak gitu ya. Maka kita harus lengkapi dengan jurnal-jurnal pendukung itu. Nah, jurnal pendukung itu misalnya mungkin saya gambarkan apa? Ada variabel ABC. ABC ya. Kemudian itu berasal dari jurnalnya si Pak Budi. Nah, kemudian Anda karena ada keterbatasan, misalnya keterbatasan limitasinya bahwa ini perlu diuji dengan variabel yang lain. Nah, variabel lain berarti kan harus ada jurnal yang lain kan gitu kan, jurnal lain yang kemudian setipe itu. Enggak setipe bolehkah ya? Sebenarnya boleh, tapi dengan menggunakan rasionalitas kita bahwa ya jangan jauh-jauh. Misalnya, nah ini yang kadang sering salah, motivasi kerja di pegawai negeri. Nah itu kalau dulu salah, tapi sekarang mungkin udah mulai benar ya karena sudah ada birokrasi atau apa itu namanya, reformasi birokrasi. Jadi sekarang mereka ada tunjangan kinerja itu memang sudah mulai benar. Mungkin sementara jawaban itu saya gitu Mas. Dan nanti gini juga ya, dalam menulis dalam jurnal ini trik ya. Ketika Anda ngambil buku atau jurnal itu langsung Anda simpan, Anda menulis itu langsung Anda tulis di belakangnya. Karena kalau tidak nanti pasti Anda lupa gitu kan, Anda lupa. Jadi itu salah satu trik. Sementara gitu Mas, mungkin sudah menjawab apa belum Mas? Oke Pak. Terus kemudian ini ya Pak, saya cerita sedikit ya Pak, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kan sebenarnya kan awalnya saya ingin ngambilnya konsentrasi keuangan. Ya sebenarnya sih cuma alasannya supaya lebih banyak data sekundernya gitu. Supaya Ternyata apa? kan supaya lebih banyak menggunakan data sekunder Pak, karena kalau data primer sepertinya membutuhkan banyak waktu. Gini. Saya sih nggak pengen ngajari Anda untuk berbuat. Ternyata kan nggak dibuka Pak nanti kemungkinan. Oh gitu. Gimana Pak? Terlepas dari itu semua, ya, gitu. Sepertinya nanti itu semua, nanti gini Mas. Nah ini pelajaran yang sudah terjadi. Maksudnya gini, saya sih nggak pengen ngajari Anda untuk istilahnya curang, mati wali enggak. Tapi biasanya gini, data sekunder itu sudah nggak bisa diutak-utik Mas. Itu salah satu kelemahannya. Kalau peneliti untuk belajar meneliti, Anda misalnya mau istilahnya bukan statistik tapi statistik gitu ya. Trik pakai triknya itu. Yang bisa diutak-utik itu data primer. Kan kemarin misalnya saya ngajar outlier data gitu kan. Gitu kan. Yang masih bisa diisi, masih misalnya itu ya data primer. Masih bisa dimonitor Mas, Mbak?
Masih Barusan Pak. putus Kak, tapi baru nyambung lagi. Oh, nyambung Tapi tadi lagi. mati. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi teman saya yang misalnya S3 itu kan gini, data sekunder itu kadangkala kan kecuali kita nanti beli data juga ya di pusat datanya gitu ya. Ya kalau yang hanya tersebar di internet itu kadang nggak lengkap juga. Nah itu nanti juga mumet itu Mas, sepemahaman saya gitu ya. Dan yang kedua, ketika kita mau supaya terjadi validitas, reliabilitas itu datanya itu udah nggak bisa diutak-atik gitu kan. Saya nggak pengen ngajari itu nggak, ini kan latihan penelitian. Jadi seperti karena sebenarnya ada teori lain bahwa data itu ketika terjadi masalah ya kita bagaimana supaya nggak masalah. Salah satunya ya dengan cara outlier datanya itu dibikin ditransformasikan kayak gitu kan. Nah, yang kedua ketika datanya kosong itu bisa gitu kan teori-teorinya ada. Atau misalnya itu kita bisa berleluasa untuk kalau saya ngajarin gini, kemarin sudah sering. Kalau misalnya menurut metode sampling 96, maka ambillah paling enggak 110 gitu kan. Berarti kalau ada masalah buang yang itu. Itu kan untuk latihan seperti itu. Jadi ada sisa data. Nah, data sekunder itu gini, ya plus minus ya, tapi mencari data sekunder itu juga jelimet. Ya. Nanti olah data. Tapi kalau memang kebetulan yang kita ambil itu gampang, ya gampang. Dan memang salah satu kelebihannya kita nggak ke lapangan lah. Tapi gini Mas, sekarang itu ada Google Form. Ya. Google Form itu keren banget menurut saya ya. Dengan cara ya kita pendekatannya, kita tahu kontaknya, ya kita agak sedikit ya gimana effort, tolonglah aku dibantu diisi, anu itu, tolong itu saya bantu, itulah saya lagi penelitian, itu juga bisa. Nah itu juga atau misalnya mereka nggak bisa literasi nggak cukup, ya udah kasih data pakai apa? Pakai tabel biasa, nanti kita ada bantu yang ngisikan. Ini saya juga yang kopi ini juga kayak gitu. Jadi saya saya memang ada tim tapi tidak berkunjung ke masing-masing semua enggak saya kunjungi. Saya hanya kunjung berapa ya ibaratnya 4 sampai 5 titik tapi saya dapat data hampir 100. Dengan cara gimana ya? Orang yang kira-kira di situ menjadi tokoh di situ minta tolong tolong didaftari terus nanti ada matriks secara manual kemudian kirim ke WA. Nah, itu cepat juga. Itu hanya masalah-masalah bagaimana mengalami masalah di lapangan tadi kan kan kita selesaikan. Soalnya ya plus minus lah Mas, itu bisa nanti kalau data sekunder kalau lengkap, laporan keuangannya tahunannya lengkap ya enak. Soalnya kayak kemarin kalau saya nguji itu yang data sekunder nggak semuanya juga mulus-mulus saja. Mereka nggak bisa statistik, soalnya dipublikasikan sih datanya ya. Kalau data sekunder kan gitu tuh Mas, bener nggak? Iya Pak. Iya. Makanya Nggak apa-apa, sebenarnya ya udah. memang tingkat kesulitannya sama aja ya Pak. Gimana sama aja, masing-masing punya kelebihan, termasuk bicara nanti kualitatif juga kayak gitu. Jadi selalu ada kita milih ini mesti ada yang ya nek golek gampang kabeh yo rasa kuliah gitu kan ya. Tapi kuliah yang manajemen itu termasuk gampang Iya Pak. banget. Termasuk gampang banget, berarti karo klekaran oleh ora perlu praktikum, ora perlu sambil sambil kerja wae iso ya Mas ya. Ya. Iya. Kalau yang itu yang tanggung jawab yang eksakta itu kan harus lab, harus kan bikin laporan, malah kadang tambah sulit kayak gitu kan. Bagaimana apalagi dalam model sekarang itu praktikumnya saya nggak tahu, tapi yang jelas nanti ada jurnal, membuat laporan ini itu gini gitu Mas. Kalau manajemen gue berarti nyuwun sewu nih, mau profesor mau apa ngomong saat ya, yang penting wujud dadi ku. Gitu. Ya saya nggak ngajari ini kan di taraf ini Mas skripsi, maksudnya kita lebih ke arah latihan penelitiannya seperti itu. Yang paling penting apa? Kalau menurut saya paling penting Anda punya pegangan jurnal yang utama yang nanti bisa untuk membuat penelitian, sudah bisa diterima. Lah nanti mohon maaf di sini mungkin akan lebih gampang harusnya ya. Karena ada birokrasi yang terpotong gitu, maksudnya insya Allah mungkin akan lebih gampang mungkin ya. Itu persepsi saya aja. Ya. Gitu. Mungkin